Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tidak peduli betapa bagusnya tempat ini, itu bukan rumahku. Saya tidak termasuk dalam ranah ini. Long Hao Shen, saya ingin menjadi kompor spiritual Anda. Kata-kata Ye Xiaolei benar-benar membuat Long Hao Shen melompat ketakutan. Ketika dia menghadapi Kaisar Dewa Iblis, Long Hao Shen menggunakan kekuatan perisai siput surgawi matahari dan bulan tanpa ragu-ragu. Namun, ketika dia menyelamatkan Ye Xiaolei, dia bisa dengan jelas merasakan ada sesuatu yang aneh tentang emosi Ye Xiaolei. Saat kultivasinya berkembang, indranya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, terutama untuk beberapa aspek menit. Sebuah perjanjian ada antara dia dan Ye Xiaolei, jadi Long Hao Shen bisa dengan jelas merasakan kesedihannya yang putus asa. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Long Hao Shen memutuskan untuk mengirim Ye Xiaolei ke dunia Eastern. Dia mengerti bahwa kesedihan Ye Xiaolei berasal dari kehancuran rumahnya, sementara Eastern jelas merupakan tempat yang paling cocok untuknya tinggal. Xiaolei, kamu. Ye Xiaolei mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya. Dia menatap Long Hao Shen dengan keras kepala, aku serius. Saya tidak ingin tinggal di sini. Raja Eastern mau tidak mau berkata, apa yang buruk dari tempat ini? Ini sangat cocok dengan aura Anda. Eastern sangat menyambut keberadaan sepertimu. Aura anture Ye Xiaolei bahkan lebih murni dari miliknya. Meskipun tidak kuat, vitalitas yang semurni pohon keabadian memberi dunia Eastern kesan yang sangat baik tentang dirinya. Ye Xiaolei menggelengkan kepalanya, terima kasih, tapi aku tidak setuju, karena aku tidak ingin tinggal di sini. Saya milik Seng Mo Dalu. Dari perspektif tertentu, saya adalah bagian dari Seng Mo Dalu. Jika saya pergi dari sana, hidup saya secara bertahap akan layu. Dalam waktu kurang dari sebulan, saya akan menjadi udara. Aku akan menghilangkan debu. Long Hao Shen berkata dengan heran, kenapa begitu? Anda? Ye Xiaolei tersenyum sedih, kamu tidak tahu keberadaanku seperti apa, kan? Saya dapat memberitahu Anda sekarang. Sebenarnya, aku agak mirip dengan peri elementalmu. Aku bukanlah keberadaan yang sebenarnya. Aku adalah peri dewa. Saya adalah tubuh energi. Seorang peri dewa. Long Hao Shen bingung dengan kata-kata itu, sementara ekspresi Raja Eastern berubah drastis dan berhenti berusaha membujuknya. Yang disebut peri dewa dari perspektif tertentu pada dasarnya adalah tiruan dari dewa. Saya adalah tiruan yang ditinggalkan Dewi Alam di Seng Mo Dalu. Keberadaanku harus dipertahankan dengan menyerap esensi dunia, matahari dan bulan. Entah itu kuil ilusi atau surga ilusi, mereka semua diciptakan oleh Dewi Alam untukku sebelum dia menjadi dewa, atau harus kukatakan, untuk dirinya sendiri. Keberadaan apapun, apakah itu manusia atau makhluk lain, akan mencapai tingkat dewa setelah menembus sejuta energi spiritual. Dengan kata lain, mereka akan memulai ujian dewa. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Melewati cobaan akan membuat mereka menjadi dewa sejati, sementara kegagalan akan membuat mereka ke udara. Mereka akan bereinkarnasi dan memulai kembali dari tubuh seorang anak. Begitu mereka menjadi dewa, tubuh mereka akan bubar dan kesadaran mereka akan berkembang tanpa batas, hingga memenuhi seluruh dunia. Mereka akan dapat merasakan segala sesuatu yang terjadi di setiap sudut dunia dan mereka akan menjadi bagian dari alam, membuatnya lebih stabil dan makmur. Misalnya, ketika tubuh asli saya, Dewi Alam, menjadi dewa, semua tanaman di seluruh alam akan dapat berkembang lebih mudah untuk waktu yang sangat lama di masa depan, sedangkan pembangkit tenaga listrik yang dekat dengan alam akan mengalami peningkatan tingkat budidaya. Namun, orang yang menjadi dewa tidak akan bisa mengendalikan apapun. Secara bertahap, mereka akan bergabung dengan dunia, dengan hanya sepotong kesadaran yang tersisa untuk mengembara di dunia. Akibatnya, banyak pembangkit tenaga listrik tidak mau menjadi dewa dan lebih suka memasuki reinkarnasi, jadi mereka tidak harus menjalani kehidupan yang begitu sulit. Namun, beberapa hal tidak dapat ditentang sebagian besar waktu. Mereka tidak dapat diputuskan secara pribadi. Saya dapat memperingatkan Anda sekarang bahwa Anda tidak boleh menerobos kemacetan peringkat ke-9 dari langkah ke-9 dengan mudah. Setelah Anda menerobos dan energi spiritual Anda telah melampaui 900.000, energi spiritual Anda akan terus tumbuh. Suatu hari, ketika Anda mencapai kemacetan sejuta energi spiritual, akan ada saat ketika Anda secara otomatis menerobos sendiri. Long Hao Shen mendengarkan dengan tenang. Jika dia sama lemahnya seperti sebelumnya,
kata-kata Ye Xiaolei tidak akan berguna baginya, tetapi sekarang berbeda. Kultivasinya sudah mencapai peringkat kelima dari langkah ke-9. Dia tidak jauh dari peringkat ke-9 dari langkah ke-9. Ye Xiaolei melanjutkan, di masa lalu, Dewi Alam tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir dan dia tidak dapat menyangkal nasibnya menjadi dewa. Akibatnya, dia menggunakan kekuatan besarnya sendiri untuk menciptakan kuil ilusi dan surga ilusi, dan menggunakan energi spiritualnya yang paling murni untuk menciptakan sesuatu. Dia menanam sepotong jiwanya sendiri ke dalam kekuatan alam yang murni ini, meninggalkan benih di surga ilusi. Benih ini memelihara statusnya sebagai dewa. Kamu pasti sangat penasaran mengapa dia melakukan itu, kan? Pada kenyataannya, tujuannya sangat sederhana. Begitu dia menjadi dewa, dia masih akan berkeliaran di dunia sebagai sepotong kesadaran. Meskipun dia tidak akan bisa melakukan apa-apa, bagaimanapun juga itu masih merupakan bagian dari kesadarannya. Itu Maha Tahu. Jadi, begitu benih yang dia tinggalkan di surga ilusi tumbuh dan tumbuh, itu akan secara bertahap melepaskan auranya sebagai dewa dan kesadarannya akan merasakannya, memberinya kemungkinan untuk kembali. Tapi kemudian, dia akan bisa kembali menjadi Dewi Alam di dunia manusia, memberinya kemungkinan untuk bangkit kembali. Menggunakan pengalaman kehidupan masa lalunya, dia akan menghindari kesalahan yang sama setelah bangkit kembali dan menghindari mengambil jalan untuk menjadi dewa. Akulah benih itu. Saat Ye Xiaolei menjelaskan semua itu, dia sangat tenang, tapi untuk beberapa alasan, hati Long Haoshen terasa sakit. Saat dia melihat bagaimana matanya tampak tua meskipun penampilannya seperti gadis berusia 7 atau 8 tahun, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Sebenarnya, Dewi Alam gagal, mungkin karena dia memberiku sepotong jiwanya. Pada akhirnya, meskipun dia melewati ujiannya untuk menjadi dewa, dia gagal mempertahankan kesadaran yang jernih. Akibatnya, dia belum kembali. Sebagai benih, saya tumbuh dan secara bertahap memperoleh kesadaran sendiri. Di Illusory Paradise, saya tidak merasa kesepian. Saya punya banyak teman. Saya juga tidak membenci Dewi Alam karena meninggalkan saya di sana. Sebagai tiruannya, bagaimanapun juga aku adalah bagian darinya. Aku melewati hari-hariku dengan damai seperti itu. Hanya ketika kalian manusia muncul di surga ilusi dan menggunakan esensi dunia yang telah berkumpul di sana selama bertahun-tahun untuk membuat kompor spiritual barulah hidup saya secara bertahap menjadi menarik. Hanya aku yang tahu bahwa aku memiliki penampilan yang sama dengan kalian manusia, tapi aku hanyalah benih. Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, saya tidak akan tumbuh dewasa. Seiring berjalannya waktu, saya secara bertahap mengembangkan ide-ide saya sendiri. Saya akhirnya merasa bahwa surga ilusi menjebak saya seperti penjara. Namun, saya tidak bisa pergi, karena saya membutuhkan kekuatan. Jika saya kehilangan kekuatan, saya akan menjadi seperti bunga yang kehilangan nutrisinya. Aku akan layu tak lama lagi. Hasil dari, saya mulai mencari manusia yang cocok yang dapat menahan saya dari semua orang yang memasuki surga ilusi. Bertahun-tahun berlalu, tapi hanya kamu yang kutemukan. Namun, pada saat itulah aku merasakan bahaya, karena Kaisar Dewa Iblis benar-benar bisa memaksa masuk ke alam melawan hukum surga ilusi. Akibatnya, saya membuat perjanjian dengan Anda. Ketika dia sampai di sana, kesengsaraan di mata Ye Xiaolei semakin dalam, saya benar-benar tidak tahu bahwa saya sangat mencintai rumah saya. Jika saya bisa membuat pilihan lagi, saya lebih suka tinggal di sana selamanya dan tidak pernah pergi. Rumahku sudah hancur. Surga ilusi hilang. Semua teman saya telah meninggal ketika ruang hancur. Pohon, bilah rumput, semua temanku telah pergi selamanya. Aku tidak pernah membenci seseorang seperti ini sebelumnya, tapi aku benar-benar membencinya sekarang. Cahaya di mata Long Haoshen berkedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, akan ada hari ketika keluhan antara manusia dan iblis akan diselesaikan. Saya tidak bisa menjanjikan Anda bahwa Anda bisa membalas dendam, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa dalam pertempuran antara manusia dan setan, saya akan melakukan yang terbaik. Kecuali aku mati, pertarunganku dengan Demon God Emperor tidak akan berakhir. Ye Xiaolei mengangguk dengan lembut, saya mengerti dan saya percaya Anda. Hanya dalam beberapa tahun, Anda telah menjadi begitu kuat. Bahkan Dewi Alam tidak tumbuh secepat kamu. Terlebih lagi, aura undead pada dirimu telah benar-benar menghilang. Sepertinya Anda benar-benar lepas dari kendali menara keabadian.
Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin menjadi kompor spiritual Anda secara impulsif. Aku sudah sangat memikirkannya. Aku sudah menjadi bunga yang kehilangan bumi. Aku butuh rumah baru. Di sini tidak akan berhasil. Aku masih akan layu di sini. Hanya dengan menempel pada kekuatan jiwa aku bisa bertahan, tapi ada terlalu sedikit kekuatan jiwa yang bisa kupilih. Hanya mereka yang telah mencapai batas dalam hal kemurnian yang mungkin. Akibatnya, jika saya tidak bisa menjadi kompor spiritual Anda, saya akan menghadapi kematian. Saya tidak punya pilihan. Long Hao Shen ragu-ragu, tapi, jika Anda menjadi kompor spiritual saya, tidakkah Anda akan menghilang selamanya? Ye Xiaolei mengeringkan air matanya sebelum tertawa terbahak-bahak, bagaimana aku bisa menghilang dengan mudah? Saya tidak bodoh. Mengapa saya akan bunuh diri? Pernahkah Anda mendengar tentang kompor spiritual yang cerdas? Bahkan peri elemen cahayamu dapat mempertahankan tingkat kesadaran tertentu, jadi mengapa aku sebagai peri dewa tidak bisa? Bahkan jika saya menjadi kompor spiritual Anda, saya akan menyimpan semua ingatan saya dan Anda akan mendapatkan lebih banyak kekuatan alam. Jangan khawatir, sebagai tiruan dari Dewi Alam, saya dapat memilih apa yang akan diperkuat setelah saya menyatu dengan Anda. Saya tidak akan memperkuat energi spiritual internal Anda lebih jauh, karena itu hanya akan mendorong Anda lebih dekat untuk menjadi dewa, yang akan membuat Anda melakukan kesalahan yang sama dengan Dewi Alam. Saya dapat memilih untuk memperkuat energi spiritual eksternal Anda. Tepat ketika Long Hao Shen ingin mengatakan sesuatu, Raja Easton menyela, "Nak, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk meningkatkan energi spiritual internal guru, karena Anda tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu terjadi pada Master." Hah? Ye Xiaolei memandang Raja Easton dengan ragu. Raja Easton berkata dengan bangga, "Guru telah mewarisi tahta surgawi keabadian dan penciptaan, jadi dia untuk sementara menjadi penguasa keabadian kita." Tahta surgawi keabadian dan penciptaan adalah alat supra-surgawi yang digunakan oleh Dewa Pencipta untuk menciptakan alam. Semua eksistensi yang pernah menjadi Lord of Eternity telah menerima jejak dari Dewa Pencipta. Terlepas dari prinsip-prinsip pesawat, mereka tidak harus mengikuti salah satu dari mereka dan ketika mereka menjadi dewa, mereka akan menerima ketuhanan khusus dari jejak Dewa Pencipta. Sebagai eksistensi yang mengawasi dunia untuk Dewa Pencipta, hidup mereka akan sangat panjang, tetapi tidak terbatas. Ye Xiaolei memandang Raja Easton dengan agak kaget, apakah kamu mengatakan bahwa dia bisa seperti Kaisar Dewa Iblis dan tidak terikat oleh prinsip-prinsip kerajaan? Raja Easton berkata, tentu saja. Keberadaan guru dipilih oleh Dewa Pencipta. Bagaimana dia bisa sesederhana yang Anda bayangkan? Mampu bergabung dengan Master akan menjadi keputusan paling cerdas Anda. Ye Xiaolei mengangguk dan dia melihat Long Hao Shen dengan perasaan yang agak campur aduk, karena itu masalahnya, mari kita mulai sekarang. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak lagi penting bagi Long Hao Shen sebagai kompor spiritual yang cerdas. Tunggu, Xiaolei. Long Hao Shen mengangkat tangannya untuk menghentikan Ye Xiaolei. Apakah kamu tidak menginginkanku? Ye Xiaolei tidak dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi dia segera salah mengartikan Long Hao Shen. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tentu saja tidak. Hanya saja saya ingin memberitahu Anda sesuatu sebelum Anda menjadi kompor spiritual saya yang cerdas. Baru-baru ini, saya menemukan tubuh yang cocok untuk Yating, jadi dia bukan lagi kompor spiritual elemen ringan saya lagi, tetapi Ratu Peri Cahaya. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, saya akan menemukan tubuh yang cocok untuk Anda juga. Ketika itu terjadi, silakan pilih untuk menjadi seseorang. Jadilah manusia sejati. Mungkin kamu akan merasa lebih bahagia seperti itu. Ye Xiaolei tercengang. Dia menatap Long Hao Shen kosong dan tidak membuat suara tunggal untuk beberapa waktu. Long Hao Shen menggosok kepalanya dengan lembut. Dia berjongkok dan menatap wajahnya dengan muka, "Kami berteman. Kami tidak hanya terikat oleh sebuah perjanjian. Saya harap Anda dapat menemukan kebahagiaan di masa depan. Meskipun saya tidak tahu bagaimana membuat Anda bahagia, saya akan memperlakukan Anda seperti manusia sebanyak yang saya bisa." Baiklah, Ye Xiaolei mengeluarkan kata-kata persetujuan yang lembut. Dia tiba-tiba merentangkan tangannya, memeluk leher Long Hao Shen dan menangis. Dengan lembut membelai rambut panjangnya, Long Hao Shen menggunakan elemen cahaya lembut untuk menghibur kesedihannya. Juga pada saat inilah dia terkejut menemukan bahwa tangannya jatuh melalui tubuhnya.
Tubuh Ye Xiaolei tiba-tiba berubah menjadi lampu hijau. Bintik-bintik cahaya hijau melayang dan bergerak ke atas tangannya, menyelimuti dia sepenuhnya segera. Sejumlah besar bintik cahaya secara bertahap membentuk pusaran, dengan lembut berputar di sekitar Long Hao Shen. Itu adalah aura lembut yang penuh dengan kehidupan. Di dunia Eastern, semua vegetasi dalam jarak beberapa ratus kilometer mulai bersinar dengan lampu hijau. Raja Eastern berkata dengan sangat terpesona, sungguh kekuatan alam yang murni. Ini fantastis. Cahaya hijau lembut mulai menyatu ke dalam tubuh Long Hao Shen melalui dadanya. Itu kebetulan menyatu ke tempat Heart of Eternity-nya berada. Ye Xiaolei pasti bisa merasakan aura Hao Yue padanya. Koneksi Long Hao Shen dan Hao Yue adalah yang paling dekat dengan kepala, dan kemudian jantung. Metode yang Ye Xiaolei pilih untuk digunakan benar-benar berbeda dengan apa yang dilakukan Hao Yue. Kekuatan dari Hao Yue yang berdiam di pelet spiritualnya adalah eksistensi independen, sementara kekuatan alam Ye Xiaolei langsung menyatu dengan hati keabadian Long Hao Shen. Itu tidak akan mandiri. Ketika dia mulai menyatu dengan dia, Long Hao Shen merasakannya. Dia tahu bahwa Ye Xiaolei akan membuatnya lebih kuat dengan bergabung dengannya seperti ini. Namun, ini berarti dia benar-benar mengabaikan sarannya sebelumnya. Dengan menyatu dengannya seperti ini, Ye Xiaolei tidak akan pernah bisa berpisah dari tubuhnya kecuali dia mati. Jelas, dia tidak akan bisa menjadi manusia seperti yang terjadi pada Yating. Suara Ye Xiaolei terdengar di kepala Long Hao Shen. Long Hao Shen, aku tidak ingin memanggilmu tuanku. Aku ingin memanggilmu kakak laki-lakiku. Saya tidak ingin menjadi manusia. Ada juga banyak penipuan dan tipu daya di antara kalian manusia, jadi menjadi manusia mungkin membawa lebih banyak masalah untukku. Bukan itu yang saya inginkan. Dari saat sebelumnya, saya sudah tahu kebahagiaan saya. Kebahagiaanku adalah berada di sisimu, sehingga kamu bisa melindungi dan menjagaku. Untuk itu sudah cukup. Kaisar Dewa Iblis telah mengatakan sebelumnya bahwa jika saya menjadi miliknya, dia akan membawa saya untuk melihat banyak dunia yang menarik. Saya percaya Anda bisa melakukan hal yang sama. Aku tidak akan menyesal bertahan denganmu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah kompor spiritual cerdas Anda, serta adik perempuan Anda. Kamu harus menjagaku dengan baik. Hehe. Lampu hijau mulai meluas dari tubuh Long Hao Shen, perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Peringkat kelima Long Hao Shen dari energi spiritual langkah ke-9 mulai tumbuh sekali lagi. Itu tidak cepat, tetapi sangat stabil. Pada saat yang sama, Long Hao Shen merasa panas terik muncul di tubuhnya. Tubuhnya saat ini sedang dipelihara oleh aura kehidupan yang padat. Ye Xiaolei tidak mendengarkan saran Raja Eastern. Sebaliknya, dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki setelah menyatu dengan Long Hao Shen untuk meningkatkan energi spiritual internal dan eksternalnya. Sejak saat itu, dia adalah bagian dari Long Hao Shen, jadi tentu saja dia berharap Long Hao Shen akan memiliki tubuh yang lebih kuat. Dengan vitalitasnya, tidak hanya energi spiritual eksternal Long Hao Shen meningkat secara drastis, itu juga memperpanjang umurnya. Long Hao Shen tidak menyadari hal ini. Ye Xiaolei tidak kuat, tetapi dia memiliki jiwa dewa dan sebagian kecil dari kekuatan dewa. Dikombinasikan dengan vitalitas murni dan murni, dia telah memperpanjang hidup Long Hao Shen setidaknya 1000 tahun. Aura kehidupan mengalir dan meluas di tubuh Long Hao Shen. Dia telah melepaskan dirinya sepenuhnya, merasakan kesejukan dari perpaduan kekuatan. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Itu adalah pemahaman yang terkait dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan. 3 pembangkit tenaga listrik dari domain keabadian telah memberitahunya bahwa nama duri surgawi, tahta keabadian dan penciptaan surgawi, memiliki asal-usul kuno. Itu secara pribadi dinamai oleh Dewa Pencipta. Apa itu keabadian? Apa itu penciptaan? Apa yang sedang diciptakan? Ukiran di tahta surgawi keabadian dan penciptaan tampaknya memberikan jawaban. Bumi, alam, kehidupan, bintang-bintang, matahari dan bulan sedang diciptakan. Dan mengapa semua ini diciptakan? Agar hidup terus berlanjut. Menciptakan kehidupan adalah tujuan utama dari keabadian. Semua ciptaan lainnya hanya untuk menciptakan kehidupan. Mungkin orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang keabadian dan penciptaan, tetapi pada saat itu, Long Hao Shen telah mengembangkan pemahamannya sendiri. Heart of Eternity mulai melambat saat vitalitas lembut mengalir dan mengalir ke seluruh tubuhnya.
Jika seseorang bisa melihat situasi Long Hao Shen saat ini, mereka pasti akan sangat terkejut, karena hati telah tumbuh di dada Long Hao Shen. Heart of Eternity bukanlah hati yang sebenarnya. Itu adalah jantung energi spiritual yang diciptakan oleh kombinasi konstitusi masa lalu Elux sebagai Sion of Light sebagai kultivasi cahayanya, yang selanjutnya dimodifikasi menggunakan pemahamannya tentang tubuh manusia dan necromancy yang telah dia kembangkan. Heart of Eternity ini memiliki semua kemampuan dari jantung manusia normal. Bahkan setiap pembuluh darah adalah sama. Itu juga memiliki energi yang cukup untuk bertahan setidaknya selama 1000 tahun. Selama budidaya Long Hao Shen tetap, Heart of Eternity tidak akan pernah berhenti berdetak, dan itu akan membuat Long Hao Shen semakin kuat, memberinya kekuatan lebih dan lebih. Lagi pula, Elux bukanlah dewa pencipta. Dia tidak bisa membuat hati yang persis sama dengan yang asli Long Hao Shen dari ketiadaan. Pada saat itu, pemandangan keajaiban adalah ciptaan ini. Di bawah pengaruh vitalitas padat ini, darah di dada Long Hao Shen telah menggunakan Heart of Eternity sebagai cetakan dan benar-benar membentuk hati. Long Hao Shen sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia tidak tahu bahwa dia telah mengalami proses metamorfosis. Sebenarnya, Elux tidak pernah memberitahunya ketika dia menghidupkannya kembali bahwa dari aspek tertentu, dia secara teknis adalah undead. Mungkinkah manusia tanpa hati tetap disebut manusia? Namun, Long Hao Shen tidak menyadari semua ini dan Elux juga tidak menjelaskannya. Ditambah dengan elemen cahaya murninya, tidak ada yang curiga juga. Harus disebutkan bahwa Heart of Eternity yang diciptakan oleh Elux hampir seperti karya dewa. Itu pasti mahakarya terbesar sepanjang sejarah di antara ahli nujum. Namun, tidak peduli seberapa hebatnya, itu tetap membuatnya menjadi undead. Faktanya, ketika Elux memurnikan dirinya sendiri, dia masih merasa agak bangga pada dirinya sendiri. Satu-satunya Sion of Light yang berhasil menjadi dewasa sepenuhnya memiliki kristalisasi dari pekerjaan hidupnya. Namun, itu berbeda sekarang. Dengan perpaduan Ye Xiaolei, aura kehidupan Long Hao Shen meningkat secara drastis dan sebagai hasilnya, masalah kehilangan hati yang sejati terungkap. Kekuatan kehidupan yang Ye Xiaolei telah menyatu ke dalam tubuhnya secara alami memperlakukan ini sebagai luka dan segera mulai menyembuhkannya. Jika Heart of Eternity tidak ada, penyembuhan tidak akan berhasil, karena Long Hao Shen akan mati selama proses penyembuhan. Tanpa jantung yang bisa berdetak, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa sempurna penyembuhannya.